Sejak kecil, aku tinggal di rumah itu. Makan di meja yang sama, tidur di atap yang sama. Tapi, aku tidak pernah dipanggil anak. Aku hanya dipanggil saat ada yang harus dikerjakan. Aku hanya dicari saat ada yang harus disalahkan. Mereka bilang aku cuma numpang hidup dari kebaikan keluarga ini. Sampai hari ayah meninggal dan surat warisan dibuka, hari itu semua orang yang selama ini merendahkanku mendadak terdiam. Namaku mungkin tidak pernah dianggap penting di rumah itu. Tapi kisahku mungkin mirip dengan banyak orang yang diam-diam terluka. Kalau kamu pernah merasa tidak diakui, pernah merasa berbeda di keluarga sendiri, cerita ini mungkin akan terasa sangat dekat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di channel ini kita tidak hanya mendengar cerita, kita belajar bagaimana bertahan saat dunia terasa tidak adil. Aku tumbuh di rumah yang sama sejak kecil. Rumah itu besar, ramai, dan terlihat hangat dari luar. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa seperti tamu. Aku tinggal di sana, makan di meja yang sama, sekolah dengan biaya yang sama. Tapi aku tidak pernah benar-benar dianggap anak. Ibuku meninggal saat aku masih balita. Wajahnya bahkan hampir tidak kuingat. Ayah menikah lagi setahun kemudian. Sejak saat itu, hidupku berubah tanpa pernah benar-benar kusadari. Ibu tiriku tidak pernah membentakku. Ia tidak pernah memukul. Tapi ia selalu memperlakukanku dengan jarak yang halus. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Kakakku, Rina, anak kandungnya, selalu dipanggil dengan nada lembut. Sayang, anakku, cantik mama. Sedangkan aku, cukup namaku saja. Saat Rina minta les piano, ia langsung didaftarkan. Saat aku minta ikut, jawabannya sederhana. Nanti saja, kalau ada uang lebih. Uang lebih itu tidak pernah ada untukku. Saat lebaran, Rina mendapat baju baru. Aku memakai yang lama. Saat foto keluarga diambil, aku berdiri di sisi paling pinggir. Dan yang paling aneh, ayah selalu diam. Ia tidak kasar, ia tidak jahat. Tapi ia juga tidak pernah benar-benar membelaku. Setiap kali aku merasa tidak adil, ayah hanya berkata, "Sudah, jangan dibesar-besarkan." Mungkin baginya itu masalah kecil, tapi bagiku, itu membentuk cara aku melihat diriku sendiri. Aku mulai percaya bahwa aku memang berbeda, bahwa aku memang tidak sepenuhnya bagian dari keluarga itu. Suatu malam ketika aku berusia 10 tahun, aku terbangun karena haus. Aku berjalan pelan ke dapur, dan disitulah aku mendengar sesuatu yang tidak seharusnya aku dengar. Dia bukan darahku, jangan terlalu dimanjakan. Suara ibu tiriku pelan, tapi jelas. Aku membeku di balik pintu. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menancap di dadaku. Bukan darahku. Sejak malam itu, semuanya terasa masuk akal. Kenapa aku tidak pernah dipeluk? Kenapa aku selalu diminta mengalah? Kenapa aku jarang diperkenalkan sebagai anak saat ada acara keluarga besar? Biasanya hanya, ini juga tinggal di rumah kami. Tinggal, bukan anak. Aku belajar menjadi anak yang tidak merepotkan. Aku belajar berprestasi agar setidaknya ada alasan untuk dihargai. Nilai-nilaiku selalu bagus. Aku sering juara kelas. Tapi setiap kali membawa rapor, ibu tiriku hanya berkata, "Ya, memang harus begitu." Ayah tersenyum sekilas, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Tidak ada kalimat, "Ayah bangga." Dan semakin aku tumbuh, semakin jelas bahwa posisiku di rumah itu bukan sebagai anak yang dicintai, tapi sebagai seseorang yang ditoleransi. Aku bertahan. Karena kemana lagi aku harus pergi? Aku tidak pernah tahu bahwa ayah sebenarnya melihat lebih banyak daripada yang kukira. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa setelah ia meninggal nanti, semua orang yang selama ini menganggapku bukan siapa-siapa akan mendadak terdiam.
Dan itu baru bermulaan. Semakin aku besar, semakin jelas bahwa aku bukan bagian yang diutamakan di rumah itu. Saat SMA, Aina diberi kamar baru yang lebih besar. Catnya diganti, furniturnya baru. Aku tetap di kamar lama dengan lemari kayu yang sudah mulai lapuk. Rina sudah remaja, butuh ruang sendiri, kata ibu tiriku waktu itu. Seolah aku tidak remaja. Aku belajar untuk tidak membandingkan. Tapi perbandingan itu selalu terasa, bahkan tanpa disebutkan. Saat aku lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah, aku berharap setidaknya hari itu berbeda. Kepala sekolah bahkan menyebut namaku di atas panggung sebagai lulusan terbaik. Aku mencari ayah di antara kerumunan. Ia datang, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia harus pergi karena ada urusan kantor. Ibu tiriku tidak datang. Rina, ia sibuk dengan teman-temannya. Hari itu aku berdiri sendiri dengan piagam di tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian, meski keluargaku masih lengkap. Setelah lulus, aku ingin kuliah di universitas negeri favoritku. Aku lulus seleksi. Aku pulang dengan penuh harapan. Tapi jawaban yang kudapat membuatku kembali sadar posisi. Kuliah di kota lain mahal. Kita fokuskan dulu untuk Rina. Kamu bisa cari kerja saja. Kalimat itu diucapkan dengan nada biasa. Seolah mimpiku memang tidak sepenting mimpinya. Ayah diam lagi. Diam yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Aku akhirnya bekerja di toko kecil milik kenalan keluarga. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membeli kebutuhan sendiri. Aku tidak ingin lagi meminta. Setiap malam, aku melihat Rina belajar untuk kuliahnya di kota besar. Biaya kosnya dikirim rutin, biaya kuliahnya lancar. Aku tidak iri. Aku hanya ingin diperlakukan sama. Tapi mungkin di rumah itu, aku memang tidak pernah dianggap setara. Beberapa tahun berlalu. Aku tetap tinggal di rumah itu karena tidak punya tempat lain. Aku membantu ibu tiriku di dapur. Aku membersihkan rumah. Aku bekerja. Aku menyumbang uang bulanan meski tidak pernah diminta secara langsung. Tapi setiap kali ada tamu keluarga besar datang, aku masih jarang diperkenalkan sebagai anak. Biasanya hanya, ini ya tinggal sama kami. Tinggal, bukan anak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ayah benar-benar tidak melihat semua ini? Atau ia sengaja memilih tidak melihat? Sampai suatu malam, saat ayah sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia memanggilku saat ibu tiriku tidak ada di ruangan. Ia memegang tanganku. Tangannya lemah. Matanya terlihat berbeda dari biasanya. Ayah tahu kamu kuat, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi itu pertama kalinya ia berbicara seperti ayah kepadaku. Aku hampir menangis. Tapi ayah juga tahu, kamu sering merasa sendiri. Dadaku sesak. Aku ingin bertanya kenapa ia tidak pernah membelaku. Kenapa ia membiarkan semua perlakuan itu terjadi. Tapi saat itu bukan waktunya. Ia hanya berkata satu kalimat lagi yang terus terngiang sampai sekarang. Percayalah, ayah tidak pernah menganggapmu orang lain. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Tapi aku tidak tahu bahwa kalimat itu bukan sekedar penenang hati. Itu adalah pertanda. Dan tak lama setelah itu, ayah meninggal. Dan hari pembacaan warisan pun ditentukan. Hari yang akan membuat seluruh rumah itu berubah selamanya. Pemakaman ayah berlangsung cepat. Orang-orang datang dengan wajah penuh simpati. Banyak yang memeluk ibu tiriku. Banyak yang menenangkan Rina. Aku berdiri di samping, menerima ucapan belasungkawa tanpa benar-benar tahu harus merasa seperti apa. Sedih? Tentu. Tapi lebih dari itu, aku merasa kehilangan satu-satunya orang yang diam-diam mungkin masih menganggapku anak. Di hari-hari setelahnya,
rumah terasa lebih sunyi. Tapi anehnya, bukan kesedihan yang paling terasa. Yang terasa adalah perubahan sikap. Ibu tiriku mulai sering berbicara tentang masa depan rumah itu, tentang bagaimana semuanya akan diatur, tentang bagaimana Rina, sebagai anak satu-satunya, harus mengambil alih banyak hal. Anak satu-satunya. Kata itu kembali menamparku. Aku mencoba tidak bereaksi. Aku sudah terbiasa. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka di ruang tengah. Untung rumah ini atas nama Papa, kata Rina. Ya, dan nanti pasti jatuh ke kamu, jawab ibu tiriku dengan yakin. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan tanpa sengaja. Tidak ada yang menyebut namaku. Tidak ada yang mempertimbangkan keberadaanku. Seolah aku memang tidak pernah ada dalam perhitungan apapun. Beberapa hari kemudian, seorang notaris datang ke rumah. Ia berbicara dengan ibu tiriku cukup lama di ruang tamu. Aku melihat mereka dari dapur, tapi tidak dipanggil. Sampai akhirnya, notaris itu menoleh ke arahku. Semua ahli waris wajib hadir saat pembacaan surat wasiat, katanya. Ahli waris. Aku terdiam. Ibu tiriku cepat-cepat menjawab. Ya, tentu. Rina pasti hadir. Notaris itu mengangguk, lalu menatapku lagi. Dan juga putri kedua. Ruangan mendadak hening. Ibu tiriku tersenyum kaku. Oh, iya, dia juga. Nada suaranya berubah. Tidak lagi yakin seperti sebelumnya. Malam itu suasana makan malam berbeda. Tidak ada yang banyak bicara. Rina terlihat gelisah. Ibu tiriku beberapa kali menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan benci, tapi curiga. Untuk pertama kalinya, aku merasa keberadaanku diperhitungkan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kemungkinan. Aku sendiri tidak tahu harus berharap atau tidak. Aku tidak pernah berpikir tentang warisan. Aku tidak pernah merasa berhak atas apapun. Tapi satu hal terus menggangguku. Kalimat ayah sebelum meninggal. Percayalah, ayah tidak pernah menganggapmu orang lain. Apa maksudnya? Apakah ia tahu selama ini aku merasa tidak diakui? Apakah ia diam-diam melakukan sesuatu? Hari pembacaan surat wasiat akhirnya ditentukan. Kami diminta datang ke kantor notaris 3 hari setelahnya. 3 hari yang terasa sangat panjang. Di rumah, aku mulai merasakan jarak yang berbeda. Ibu tiriku tidak lagi bersikap acuh sepenuhnya. Ia mengamatiku. Seolah mencoba membaca sesuatu yang ia tidak ketahui. Rina bahkan sekali bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Kamu gak berharap macam-macam kan? Aku tersenyum tipis. Sejak kapan aku pernah berharap apa-apa di rumah ini? Ia tidak menjawab. Malam sebelum pembacaan surat wasiat, aku duduk sendirian di kamar. Menatap foto ayah yang kusimpan di laci. Foto lama saat aku masih kecil dan ia mengendongku. Itu salah satu dari sedikit momen di mana aku terlihat benar-benar dicintai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin memang tidak ada apa-apa untukku. Mungkin aku hanya akan kembali diingatkan bahwa aku bukan siapa-siapa. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sesuatu akan berubah. Dan aku tidak siap untuk apa yang akan terjadi di ruangan itu. Karena saat surat itu dibuka, bukan hanya namaku yang disebut, tapi juga sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Hari pembacaan surat wasiat akhirnya tiba. Kami duduk berhadapan di kantor notaris. Ruangannya sunyi. Hanya suara kertas dibuka yang terdengar jelas. Ibu tiriku duduk dengan wajah yakin. Rina terlihat gugup tapi berusaha terlihat tenang. Aku hanya duduk diam seperti biasa. Terbiasa tidak berharap. Notaris mulai membaca daftar aset satu persatu. Tabungan, deposito, kendaraan. Sebagian besar disebut atas nama Rina dan ibu tiriku. Aku tidak terkejut. Ini sesuai dengan hidupku selama ini.
sampai notaris berhenti sejenak. Untuk rumah utama yang saat ini ditempati keluarga, ibu tiriku menegakkan badan. Kepemilikan rumah sepenuhnya diberikan kepada putri kandung almarhum Nadia. Namaku. Ruangan langsung hening. Aku merasa waktu berhenti beberapa detik. Rina menoleh cepat ke arahku. Ibu tiriku memucat. Maaf, bisa diulang? Suaranya bergetar. Notaris membacanya lagi. Jelas, tegas, tanpa ragu. Rumah itu atas namaku. Rumah yang selama ini membuatku merasa hanya numpang, ternyata sudah disiapkan ayah untukku. Belum sempat kami mencerna, notaris melanjutkan. Almarhum menyertakan pesan pribadi. Tanganku mulai dingin. Untuk Nadia, ayah tahu kamu sering merasa sendiri. Ayah tidak selalu bisa membelamu secara langsung, tapi ayah ingin memastikan kamu tidak lagi merasa hanya tinggal di sana. Kamu adalah anak ayah. Air mataku jatuh. Selama ini, ia tahu. Ia tahu aku merasa asing. Ia tahu aku merasa tidak diakui. Dan diamnya ternyata bukan berarti ia tidak peduli. Di seberang meja, wajah ibu tiriku berubah. Bukan lagi yakin. Bukan lagi superior. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kendali. Tapi pembacaan belum selesai. Selain rumah, lanjut notaris, almarhum juga mengalihkan 60% kepemilikan saham keluarga kepada Nadia. Kali ini benar-benar tidak ada yang berbicara. Rina berdiri lebih dulu. Ini nggak mungkin. Notaris tetap tenang. Dokumen diperlihatkan. Tanda tangan ayah jelas di sana. 60%. Itu bukan sekedar angka. Itu keputusan. Itu kendali. Aku bahkan belum pernah menginjak kantor perusahaan itu. Tidak pernah diajak rapat, tidak pernah dianggap bagian dari bisnis keluarga. Tapi ayah sudah menuliskan semuanya atas namaku. Kenapa? Kenapa ia tidak pernah memberitahuku? Rina menatapku tajam. Kamu pasti tahu ini. Aku menggeleng. Aku tidak tahu apa-apa. Dan itu benar. Tapi satu hal perlahan tumbuh di dalam dadaku. Selama ini aku merasa kecil, merasa tidak dianggap. Ternyata ayah melihat lebih jauh dari yang ku tahu. Ia tidak membelaku dengan kata-kata. Ia membelaku dengan keputusan. Pembacaan selesai. Kami keluar dari ruangan dengan suasana yang sangat berbeda dari saat datang. Ibu tiriku tidak lagi berjalan di depan. Rina tidak lagi menatapku dengan santai. Kini mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai anak yang numpang, tapi sebagai seseorang yang punya kendali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa mungkin selama ini aku bukan tidak dianggap. Aku hanya belum tahu bahwa kebenaran sedang menunggu waktunya untuk dibuka. Dan warisan ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak hari pembacaan warisan itu, rumah terasa seperti tempat asing dengan suasana baru. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena cara mereka memandangku berubah. Ibu tiriku yang dulu jarang menatapku, kini mulai berbicara lebih hati-hati. Rina yang biasanya santai, kini terlihat waspada setiap kali aku masuk ruangan. Untuk pertama kalinya, keberadaanku diperhitungkan. Dan anehnya, perhatian itu terasa lebih dingin daripada pengabaian. 2 hari setelahnya, ibu tiriku mengajakku bicara empat mata. Ia duduk dengan nada lembut yang tidak biasa. Katanya, perusahaan itu tanggung jawab besar. Katanya, aku belum punya pengalaman. Katanya akan lebih aman jika semuanya tetap dijalankan seperti biasa olehnya. Kamu tetap pemilik saham, mama tetap yang jalankan, ujarnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti tawaran damai. Tapi di baliknya, aku bisa merasakan ketakutan kehilangan kendali. Aku tidak langsung menjawab. Dalam kepalaku, terngiang kalimat ayah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menjadi gadis yang hanya mengalah agar suasana tetap tenang. Aku ingin belajar, kataku akhirnya.
Sederhana, tapi cukup membuat wajah mereka berubah. Rina langsung menyela, mengatakan aku tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Kalimat yang dulu akan membuatku mundur, tapi kali ini aku tetap duduk tegak. Keesokan harinya, aku datang ke kantor perusahaan. Gedung itu tidak sebesar yang kubayangkan, tapi cukup menunjukkan bahwa ayah membangunnya dengan serius. Para karyawan terlihat kaget melihatku. Beberapa bahkan tidak tahu bahwa aku adalah putri kandung pemilik saham mayoritas. Selama ini, namaku memang tidak pernah disebut dalam rapat atau laporan. Aku merasa seperti masuk ke dunia yang seharusnya sudah kukenal sejak lama, tapi baru sekarang pintunya dibuka. Aku mulai membaca laporan keuangan. Awalnya aku tidak mengerti banyak, tapi semakin lama aku memperhatikan, semakin ada hal yang terasa janggal. Beberapa proyek tercatat rugi tanpa penjelasan detail. Ada pengeluaran besar yang tidak diberi keterangan jelas. Angka-angka itu seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Aku tidak menuduh siapapun, tapi untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa warisan ini bukan hanya soal rumah dan saham. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya. Sore itu aku menerima pesan dari notaris yang sama. Ia mengatakan ada dokumen tambahan yang belum sempat dibacakan di hari pembacaan wasiat. Dokumen itu berkaitan langsung dengan perusahaan. Ia memintaku datang sendirian. Nada pesannya membuatku merinding. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bahwa yang diwariskan ayah bukan hanya harta, tapi juga sebuah kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Keesokan harinya aku menemui notaris sendirian, seperti yang ia minta. Kantornya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia tidak banyak basa-basi. Langsung menyerahkan satu map tambahan yang ternyata tidak dibacakan di hari pembagian warisan. Almarhum meminta ini diberikan secara pribadi, katanya pelan. Tanganku terasa berat saat membukanya. Di dalamnya ada laporan audit internal perusahaan dan sebuah catatan tangan ayah. Laporan itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Selama 2 tahun terakhir, ada pengeluaran besar yang tidak tercatat secara rinci. Beberapa proyek rugi yang sebenarnya tidak pernah dijelaskan dalam laporan resmi. Dan yang membuat dadaku semakin sesak, hampir semua keputusan keuangan itu ditandatangani oleh direktur operasional, ibu tiriku. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini bisa menjadi masalah besar. Catatan tangan ayah membuat semuanya semakin jelas. Jika suatu hari kamu membaca ini, berarti ayah sudah tidak ada. Ayah tahu, ada hal-hal yang tidak berjalan jujur di perusahaan. Ayah ingin kamu berhati-hati. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Jadi selama ini ayah tahu. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi memilih menyiapkan perlindungan diam-diam untukku. Bukan hanya memberiku saham, tapi juga memberiku bukti. Aku pulang dengan kepala penuh tekanan. Di rumah, ibu tiriku menyambutku dengan senyum tipis. Ia menanyakan bagaimana pertemuanku dengan notaris. Aku menjawab singkat, berusaha menahan gejolak di dalam dada. Untuk pertama kalinya, aku melihat rumah itu bukan lagi sebagai tempat luka masa kecil, tapi sebagai medan konflik yang sesungguhnya. Jika aku diam, semuanya akan tetap seperti biasa. Jika aku bergerak, semuanya bisa berubah drastis. Malam itu aku memeriksa ulang dokumen-dokumen perusahaan yang kubawa dari kantor. Angka-angka yang dulu terlihat membingungkan, kini terasa lebih masuk akal. Ada pola yang berulang, dana yang mengalir ke proyek-proyek tertentu, beberapa transaksi yang menguntungkan pihak luar tapi merugikan perusahaan. Dan semakin dalam aku membaca, semakin jelas bahwa warisan ini bukan hadiah semata. Ini tanggung jawab besar, dan mungkin juga ujian. Aku sadar satu hal. Jika aku ingin menghormati ayah, aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Tapi jika aku mengungkap semuanya, keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Aku duduk lama menatap foto ayah di meja. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sebagai anak yang tidak diakui. Aku merasa seperti seseorang yang dipilih untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai.
Dan keputusan apa yang akan kuambil akan menentukan bukan hanya masa depanku, tapi juga nasib seluruh keluarga ini. Aku tidak menunggu lama. 2 hari setelah membaca dokumen itu, aku meminta rapat keluarga di ruang tamu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada amarah. Hanya aku, ibu tiriku, dan Rina duduk berhadapan seperti 3 orang yang akhirnya harus jujur. Aku membawa map berisi salinan laporan audit dan catatan tangan ayah. Tanganku memang gemetar, tapi suaraku tidak. Untuk pertama kalinya, aku tidak berbicara sebagai anak yang menunggu izin, tapi sebagai pemegang kendali. Aku menemukan sesuatu di laporan perusahaan, kataku pelan. Rina langsung mengerutkan kening. Ibu tiriku mencoba tersenyum tenang. Aku membuka dokumen dan menunjuk beberapa angka. Proyek rugi tanpa rincian. Pengeluaran besar yang tidak jelas tujuannya. Dana yang mengalir ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas. Ruangan menjadi hening. Tidak ada lagi nada lembut atau senyum manis. Yang ada hanya nafas berat dan tatapan tajam. Ibu tiriku akhirnya bicara. Katanya itu hanya strategi bisnis. Katanya ada risiko yang memang harus diambil. Tapi ketika aku menunjukkan catatan tangan ayah yang menyatakan ia mulai mencurigai alur keuangan itu sebelum meninggal, wajahnya berubah. Rina berdiri dan mengatakan aku tidak berhak menuduh ibunya. Nada suaranya keras, tapi aku tidak mundur. Aku tidak menuduh, aku hanya membaca fakta. Dan fakta itu tidak bisa dihapus dengan emosi. Ayah menyerahkan perusahaan ini padaku bukan tanpa alasan. Ucapku akhirnya. Kalimat itu membuat suasana membeku. Selama ini aku selalu berbicara pelan, selalu mengalah. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin semuanya berjalan jujur. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, audit eksternal tidak akan menjadi masalah. Kata audit membuat ibu tiriku terdiam. Disitulah aku tahu ada sesuatu yang benar-benar ia takutkan. Malam itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada yang makan bersama, tidak ada percakapan. Aku duduk sendirian di kamar memikirkan semua kemungkinan. Jika ini dibawa ke ranah hukum, nama keluarga bisa tercoreng. Jika aku memilih diam, perusahaan bisa terus merugi. Dan di tengah semua itu, ada luka lama yang kembali terasa. Luka karena tidak pernah dianggap anak. Ironisnya, kini ketika aku akhirnya punya kuasa, aku harus memilih antara keluarga dan kebenaran. Aku memandangi foto ayah sekali lagi sebelum tidur. Ayah, aku tidak ingin membalas siapapun. Bisikku pelan. Aku hanya ingin semuanya adil. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi gadis kecil yang berdiri di pinggir foto keluarga. Aku adalah seseorang yang berdiri di tengah konflik, memegang keputusan yang bisa mengubah arah hidup semua orang. Dan aku tahu, apapun yang kupilih besok, tidak akan ada jalan kembali seperti dulu. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan yang tidak mudah. Aku menghubungi auditor independen untuk memeriksa seluruh laporan keuangan perusahaan. Bukan untuk mempermalukan siapapun, bukan untuk membalas masa lalu, tapi untuk memastikan semuanya bersih. Ketika aku menyampaikan keputusanku di meja makan, ibu tiriku terdiam lama. Rina langsung berdiri, mengatakan aku berlebihan. Tapi kali ini aku tidak goyah. Jika aku mundur sekarang, semua keberanian yang baru kutemukan akan hilang begitu saja. Proses audit berlangsung 2 minggu yang terasa seperti 2 bulan. Rumah menjadi tempat yang tegang. Kami jarang berbicara. Tatapan kami lebih sering saling menghindar. Aku tahu keputusan ini menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika kebenaran terus disembunyikan. Setiap malam aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku terlalu keras? Apakah ini caraku membalas luka lama? Namun setiap kali membaca kembali catatan ayah, aku tahu ini bukan tentang dendam. Ini tentang tanggung jawab. Hari hasil audit tiba, kami kembali duduk bersama, seperti saat pembacaan warisan. Auditor menjelaskan dengan suara netral. Ada sejumlah dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pemegang saham. Ada proyek yang sengaja di-markup untuk menutupi kerugian. Tidak semuanya ilegal, tapi jelas tidak transparan. Aku menatap ibu tiriku. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya,
Ia terlihat benar-benar rapuh. Ia akhirnya berbicara dengan suara pelan. Katanya ia hanya ingin memastikan perusahaan tetap berjalan. Katanya ia takut jika ayah tahu semuanya, keluarga ini akan hancur. Rina menangis dan mengatakan mereka tidak pernah berniat mencurangiku. Aku mendengarkan tanpa menyela. Anehnya aku tidak merasa marah. Yang kurasakan justru lelah. Lelah karena selama ini aku dianggap tidak cukup penting untuk diberi kejujuran. Aku tidak ingin membawa ini ke jalur hukum, kataku akhirnya. Kalimat itu membuat mereka terkejut. Tapi mulai hari ini, semua keputusan keuangan harus transparan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga. Aku hanya ingin dihargai. Dan untuk pertama kalinya, aku berbicara bukan sebagai anak yang menuntut kasih sayang, tapi sebagai seseorang yang menuntut keadilan. Sejak hari itu, suasana perlahan berubah. Tidak langsung hangat, tidak langsung harmonis. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ibu tiriku mulai melibatkanku dalam rapat perusahaan. Rina tak lagi menatapku sebagai ancaman. Dan di rumah yang dulu terasa seperti tempat numpang, aku akhirnya merasa memiliki ruang yang nyata. Bukan karena warisan, bukan karena saham. Tapi karena aku berani berdiri dan mengatakan bahwa aku memang bagian dari keluarga ini. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan perasaan tidak dianggap. Tinggal di rumah yang sama, tapi merasa seperti orang luar. Aku pernah berpikir, mungkin memang aku yang kurang. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang tidak cukup pantas disebut anak. Tapi ternyata, kebenaran tidak selalu muncul dengan suara keras. Kadang ia menunggu waktu yang tepat untuk dibuka. Warisan itu bukan sekedar rumah atau saham. Warisan itu adalah pengakuan. Bukti bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian, meski sering merasa diabaikan. Ayah mungkin tidak selalu berdiri di depanku saat aku disudutkan. Tapi ia memastikan, suatu hari nanti, aku tidak lagi berdiri di pinggir. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Harga diri tidak datang dari perlakuan orang lain. Ia datang dari keberanian kita berdiri, bahkan ketika kita merasa paling kecil. Diam bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti tidak berharga. Tapi akan ada saatnya kita harus berbicara. Bukan untuk membalas, melainkan untuk menegakkan apa yang memang hak kita. Jika kamu pernah merasa tidak diakui di keluargamu sendiri, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak berharga. Mungkin waktumu belum tiba. Mungkin kebenaranmu belum dibuka. Terima kasih sudah menonton Kisah Dalam Diam. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang merasa tidak dianggap. Karena setiap luka yang dipendam, suatu hari bisa berubah menjadi kekuatan. Sampai bertemu di kisah berikutnya.